Al-baqa. Baqa itu artinya Allah kekal. Artinya kalau di sini wa ibaratun an salbil adam al-lahiq lil wujud, meniadakan ketiadaan yang akan datang bagi wujud. Artinya tidak ada akhir. Jadi Allah itu kan huwal awwal wal akhiru. Jadi al-akhiru, Allah tidak mempunyai akhir. Dia yang paling akhir. Wa in syi'ta qulta ibaratun an adamil akhiriyatil wujud. Ketiadaan akhir bagi wujud ini. Lalu setelah itu ini menjelaskan perbedaan ulama. Karena ini memang hasil disukai ala Ummul Barahin ini untuk tingkat lanjut. Kalau kita kan kemarin sudah selesai apa yang kita baca tadi? Aqidatul Lasimi. Aqidah Lasimi. Sekarang ini memang tingkat lanjut ini. Wal ibaratan bi makna wahid. Jadi adamul akhiriyah lil wujud, ketiadaan akhir untuk wujud, dan ibarat an salbil adam lil lahiq lil wujud, meniadakan ketiadaan yang selanjutnya, keberlanjutan wujud, itu satu arti. Wa ba'dul a'immah, lalu ini mendiskusikan arti baqa. Wa ba'dul a'immah yaqul makna al-baqa fi haqqi ta'ala istimrarul wujud fil mustaqbal ila ghairi nihayah. Sebagian berpendapat bahwa baqa itu adalah, kalau bagi Allah, keberlangsungan wujud di masa depan hingga tiada batas. Kama anna makna al-kitab fi haqqi ta'ala istimrarul wujud fil madi ila ghairi nihayah. Sebagaimana kidam itu berarti keberlangsungan wujud pada masa lampau tanpa batas. Ada yang berpendapat begitu mengenai definisi kidam dan baqa. Ini sekarang berbicara definisi terus. Karena hadhil ibarah jinah qailuha ila anna al-kidam wal baqa sifatani nafsiyatani. Pendapat yang demikian seakan-akan cenderung bahwa kidam dan baqa itu adalah sifatani nafsiyatani, dua sifat nafsiyah. Kalau wujud kan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu berarti kalau sifat ini nggak ada, zatnya juga nggak ada. Wujud ini kan ada. Kalau ada ini nggak ada, tiada, berarti zatnya nggak ada kan. Tapi kalau kidam ini dan baqa, menurut pendapat ini nafsiyah juga. Nafsiyah. Kalau bakonya nggak ada, kidamnya nggak ada berarti mas. Kalau bakonya tidak ada, zatnya tidak ada. Zatnya juga nggak ada juga. Iya. Menurut pendapat sebagian ulama, bukan menurut pendapat ini. Ini masih memberitahukan tentang ada pendapat ulama yang begini gitu. Nanti dijelaskan mana yang tepat. Kayak ini perbedaan ulama di dalam akidah. Tapi ini bukan perbedaan ulama di dalam hal furu'ul akidah ini. Maksudnya di dalam hal yang diperbolehkan berbeda di sini. Karena akidah bukan dalam arti kita berbeda nih, akidah Islam dengan Kristen. Nah, bukan, ini di dalam akidah saja ada perbedaan. Di dalam definisi sifat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahuma indahu al-wujud al-mustamir. Karena menurut pendapat ini, kidam itu adalah wujud dan baqa adalah wujud. Tapi kalau kidam itu wujud yang terus menerus di masa lampau. Kalau kidam itu wujud yang terus menerus di masa lampau. Kalau baqa wujud yang terus menerus di masa yang akan datang dan sama-sama tanpa batas. Menurut ini. Wal wujud nafsiyun, karena ini disebut sifat wujud, kidam adalah wujud, baqa adalah wujud, maka wujud itu kan sifat nafsiyah. Maka menjadikan kidam dan baqa itu sama-sama nafsiyah. Wa hadzal mad'a li'adami tahaqquqi dzat bidunihi. Sama kalau nafsiyah kan tidak ada dzat kalau tanpa nafsi itu. Wa hadzal madhhab dha'ifun. Lemah. Ya. Dalam lemah kalau di sini diartikan dhaif batil. Batal lah. Ya,
nggak tepat pendapat ini. Kenapa? Alasannya la'annahu ma law kanata nafsiyataini lazim alla tuqal adzatuh bidunihima. Karena kalau kidam dan bako ini disebut nafsiyah, maka jika kidam dan bako ini tidak ada, maka zat menjadi tidak ada. Padahal nggak begitu. Karena walaupun tidak kidam dan tidak bako, maka zat tetap ada. Karena Allah punya sifat wujud. Nah, makanya pendapat ini batil. Wa dzalika batil. Itu batil bidalil anna dzat yuqalu wujuduha. Karena zat itu masuk akal untuk dibilang ada, summa yutlabul burhanu ala wujubi kidamiha wa baqaiha. Setelah ditetapkan bahwa zat itu ada, baru setelah itu titik nih. Baru setelah itu dicari dalil tentang kidam dan baqo. Jadi Allah itu zatnya sudah wujud, baru kidam dan baqo. Jadi kidam dan baqo ini bukan wujud maksudnya, tapi kidam itu nanti diskusinya di sini. Wasyadza qaumun, ada pendapat lain. Ini pendapat pertama tadi batil. Lalu ada pendapat lain. Faqalu innal kidam wal baqa sifatani mawjudatani taqumani bidzat kal ilmi wal qudrat. Wala yakhfa. Nah. Bukan. Nanti katanya. Ada yang berpendapat kidam dan baqo itu adalah dua sifat mawjudatani taqumani bidzat, yang ada pada zat. Yang dimaksud ada pada zat di sini kal ilmi wal qudrah, seperti ilmu dan kudrat. Ilmu ada pada zat Allah, kudrat ada pada zat Allah. Begitu juga kidam dan baqo. Wala yakhfa dha'fuhu, jelas ini dhaif, batil juga. Li'annahu yalzam 'alaihi an yakuna qadimain aidan bikidamin akhari bikidamin akhar bikidamin akhar mawjudin wa baqiyaini aidan bibaqain akhar mawjudin thumma yantiqul kalamu ila hadzal kitab al akhar. Karena kalau begitu, kalau maksudnya dalil bahwa kidam dan baqo ini bukan sifat wujud, bukan sifat mawjud, bukan sifatane mawjudatani takumani bidzat. Karena kalau kidam dan baqo ini adalah sifat yang ada pada zat, maka berarti dia kidam ini butuh kidam lagi, butuh kidam lagi, butuh kidam lagi, terus seperti itu. Baqonya terus seperti itu. Fa yalzam fi ma lazima au fil awwalaini yalzamu tasalsul. Ini wa ad'afu min hadha al-qawlu wa ad'afu min hadha al-qawli qawlu man farraqah wa qala al-kidam salbun wal baqa wujudiyun. Ada yang berpendapat, tapi ini juga lebih lemah, lebih batal maksudnya. Kalau kidam itu salbiyun, kalau baqa wujudiyun. Ini penting untuk tahu bahwa ada sifat wujudiyah, ada sifat adamiyah. Kalau sifat wujudiyah, sifat itu ada, artinya kalau dibuka tirai, maka kita melihat sifat itu. Kalau adamiyah, sifat ini memiliki arti ketiadaan. Wujud kidam, ketiadaan awal. Baqa ketiadaan akhir. Jadi kalau walaupun dibuka tirainya nggak melihat, karena dia tidak ada, artinya meniadakan sebenarnya sifatnya itu. Wal haqqu. Nah, sekarang wal haqqu menurut kitab ini. Bagaimana yang hak? Alladzi alaihi al-muhaqqiqun. Menurut ulama muhaqqiqun annahuma sifatani, bahwa kidam dan baqa sifatani, dua sifat salbiyatani. Dua sifat salbiyah artinya meniadakan. Kidam artinya meniadakan awal, baqa meniadakan akhir. Allah tidak berawal, artinya memang ada dari dahulu, tidak pernah tiada. Dan tidak berakhir, artinya memang Allah ini tidak pernah berakhir, tidak akan rusak.
Tuh. Ai kullun minhuma ibaratun an salbi ma'nan la yaliqu bihi ta'ala. Maksudnya kullun minhuma, dua sifat ini ibaratun an salbi makna, adalah meniadakan makna la yaliqu bihi ta'ala, yang tidak cocok, yang tidak pantas bagi Allah. Karena mempunyai awal dan mempunyai akhir tidak cocok bagi Allah. Walaysa lahu ma'nan mawjudun fil kharij an dzihni. Tidak mempunyai makna ada di luar pikir, artinya ada di dalam realita, dia dalam realitas, enggak. Lalu ini yang perlu dipahami juga, bahwa 20 sifat wajib ini bukan membatasi sifat-sifatnya Allah. Wujud, qidam, baqa, wa khalafatul hadis, bukan membatasi, tapi ini sebagai dasar. Kalau sudah ada 20 sifat ini yang wajib dan memustahilkan 20 sifat yang mustahil yang lawannya, maka dengan keberadaan 20 sifat ini, maka meniscayakan sifat-sifat yang lain bagi Allah itu yang sempurna. Jadi Allah ini kan dalam ilmu tauhid itu, Allah ini kan alamun, nama, alamun Allah, nama bagi az-zat wajibul wujud, nama bagi zat yang mesti ada, al-mustahiq li jami'il mahamid, yang berhak terhadap seluruh sifat terpuji. Dan seluruh sifat terpuji ini, dasarnya adalah 20 sifat ini. Dengan ada 20 sifat ini, wujud, kita bako sampai mutakalliman itu, maka seluruh sifat terpuji itu jadi ada pada Allah. Iya, bukan membatasi Allah hanya punya sifat 20, bukan. Ini sebagai dasar. Begitu juga dengan meniadakan 20 yang mustahil. Adam, hudud, fana. Adam tiada, hudud baru berawal, fana akan berakhir. Yang 20 sifat mustahil bagi Allah ini akan meniadakan seluruh sifat yang tidak cocok atau tidak layak bagi Allah. Bukan Allah jadinya hanya punya sifat ini, enggak. Ini sebagai dasar biar mudah. Jadi Allah, kalau bayangkan misalnya Allah tidak punya sifat wujud, tidak ada. Berarti Allah nanti kalau sudah tidak ada, tidak Rahman, tidak Rahim, tidak yang lain, enggak ada lagi sifat yang itu. Atau Allah tidak qiyamuh bi nafsihi. Nanti ada di sini qiyamuh bi nafsihi. Allah berarti kalau tidak qiyamuh bi nafsihi, dia membutuhkan tempat. Nah, kalau sudah butuh tempat, macam-macam dah jadinya nih. Tempatnya di mana, lalu bagaimana, macam-macam. Jadi ini qiyamuh bi nafsi, Allah tidak punya tempat dan tidak punya mahal, dan tidak punya tempat dan tidak punya pendamping. Bukan. Kalau qiyamuh bi nafsi tidak punya tempat, yang dimaksud tempat ini tidak membutuhkan zatnya dan tidak membutuhkan yang menciptakan. Qiyamuh bi nafsi ini karena ada yang bilang bahwa kalau ada 20 sifat berarti Allah Asy'ari ini membatasi sifat. Bukan membatasi. Ini sebagai dasar, karena definisi Allah itu al-mustahiq li jami'il mahamid, yang berhak terhadap semua sifat-sifat yang terpuji, dan al-munazzah, yang disucikan, artinya tidak mempunyai li jami'il semua sifat-sifat yang hina. Nah, jadi dengan adanya sifat ini, maka Allah mempunyai seluruh sifat-sifat yang terpuji dan meniadakan seluruh sifat-sifat yang hina bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh pada zat maksudnya gimana? Banyak. Allah tidak butuh. Kalau kita kan ada nih. Iya. Butuh badan. Allah tidak membutuhkan, tapi Allah ada. Kalau Allah membutuhkan badan misalnya, butuh zat untuk dia ada, berarti Allah jadinya nanti sifat. Karena sifat ini misalnya sifat kan, misalnya apa nih? Tangan. Apa warna tangan? Kuning. Iya. Nah, kuning ini membutuhkan tangan. Berarti sifat ini kuning nih. Tangan ini zatnya. Kalau Allah butuh tempat, butuh zatnya, berarti Allah jadi sifat.
membutuhkan dzat gitu. Makanya Allah ini dia qiyamu bi nafsihi punya dua arti. Tidak membutuhkan mahal, artinya tidak membutuhkan dzat, dan tidak membutuhkan mukhasis, tidak membutuhkan pencipta. Nanti ada di bab ini. Sekarang ini kitab ini menjelaskan tentang perbedaan makna bako. Tadi membutuhkan menjelaskan perbedaan penafsiran ulama tentang bako itu apa. Ada 3 perbedaan tadi. Lalu ketiga perbedaan ini dibatalkan dengan argumentasi tadi. Lalu disebutkan yang hak apa, bahwa bako itu adalah sifat salbiyah gitu. Nah gitu. Kalau apa? Nah ini ma'rifat, kembali lagi kayak kemarin tuh tadi malam. Ma'rifat pada tingkat logika. Logika. Orang yang tahu seperti ini kurang puas untuk mengenal Allah itu, ya kan? Yang tajalli bagaimana tuh? Yang tajalli. Yang tajalli. Jadi kalau logika ini kan orang kurang dia masih Tuhan kok, maksudnya kurang merasakan begitu kan. Makanya butuh tasawuf ini, takhalli, tahalli, tajalli. Kalau takhalli dibersihkan dulu sifat-sifat yang buruk, ujub, takabur, ya, dan tidak sabaran, punya seluruh sifat-sifat buruk tuh. Lalu tahalli, kita berbuat baik. Ya, berbuat baik. Hatinya bersih. Dia menggunakan sifat-sifat yang baik, sabar, bersyukur, tawadu. Lalu setelah itu baru tajalli, menyaksikan, melihat misalnya seluruh alam semesta ini adalah perbuatannya Allah. Ada gunung, Allah itu yang bikin. Tuh. Ada lautan, itu adalah Allah yang bikin. Begitu. Jadi melihat gunung, dia nggak melihat gunung, melihat perbuatannya Allah itu. Ya, itu tajalli itu. Paling atas itu tajalli itu. Di tahap tasawuf yang hati. Ada lagi tasawuf yang sir. Oh, sir itu masuk ke tasawuf dia? Masuk. Tapi dia masuk ke level yang lebih tinggi lagi nih. Melihat, menyaksikan. Ini sudah, kalau sebutkan sudah macam-macam. Jangan pakai akal kamu. Sesat kalau akal nih. Sesat. Dia sudah sir itu lebih di dalam. Dada, terus nafsu, terus hati, terus ruh, terus sir di dalam. Jadi pakai ini. Jadi ketika melihat, jangan kamu bandingkan melihat dengan mata, melihat dengan sir, menyentuh, mendengar, bahkan makan, memakan, meminum dengan sir ini. Terus menjadi dengan sir, jangan kamu pakai, tersesat kita nanti. Nah, sir itu kalau kamu mau mendapatkan sir ini, jalan pertama itu harus musyahadah. Kalau dalam thariqah Karkari itu thariqatuna thariqatul musyahadah, thariqah kami adalah thariqah musyahadah. Syekhnya berkata, Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari menyatakan bahwa man lam yusyahid, siapa yang dia tidak musyahadah, lastu bi syaikhi, saya bukan gurunya, walaysa bi muridi, dia bukan muridku. Untuk musyahadah dalam thariqah Karkari gampang. Kamu sholat istikharah 1 kali atau sampai 7 hari, mantap, lu amalkan zikir selama 40 hari. Jadi istikharah dulu dong. Ya. Lalu setelah mengamalkan 40 hari ini, kamu hubungi saya langsung hubungkan dengan syekhnya di Maroko. Itu langsung waktu itu, kalau sudah ada jadwal, langsung kamu menyaksikan cahaya Allah. Menyaksikan cahaya Allah itu bukan dengan mata, tapi dengan mata hati basir. Seketika itu mata hati kamu langsung terbuka. Tapi ini nggak pakai proses yang tadi tuh, yang takholi, tajalli. Enggak, ini termasuk karomah dia. Jadi langsung dia nanti prosesnya takholinya setelah musyahadah malah. Karena thariqah Karkari itu menghimpun 2 hal yang bertentangan. Jadzab dan suluk. Gak mungkin orang jadzab suluk sekaligus, gak mungkin sebenarnya. Suluk ini apa? Suluk ini menjalani proses. Oh, suluk. Tahalli itu suluk itu. Menjalani proses, menghilangkan sifat-sifat dengki,
menghilangkan sifat amarah, menghilangkan sifat benci kepada orang lain. Itu takhalli itu. Tahalli memakai baju sabar, syukur, memaafkan. Nah, dalam thariqah Qadariyah, kamu diterima dulu jadi murid, baru setelah itu proses tahallinya. Lalu tajalli. Setelah tajalli selesai nih, baru dikasih sirnya. Nah, ketika sir nanti, kalau tadi kan tajalli melihat gunung nih sebagai perbuatan Allah. Lalu melalui gerbang-gerbangnya. Gerbang apa? Hukum, gerbang perbuatan, gerbang sifat, gerbang nama. Nah, baru setelah nama ini dia sirnya ini. Dia bukan hanya melihat gunung sebagai tajallinya Allah, beda. Dia sudah, kalau diungkapkan langsung dipenggal oleh syariat, dipenggal oleh pedang syariat nih. Karena sudah bahasanya macam-macam. Melihat, menyentuh, memakan, meminum, menjadi. Ini tidak boleh diteruskan. Kacau ini logika ini. Menjadi. Logikanya menjadi kacau. Tapi ini memang salah satu masuk langsung menyaksikan cahaya Allah itu. Ketika menyaksikan cahaya Allah, langsung kamu ini berada di alam malakut. Itu tarik menarik itu. Antara indera, 5 indera ini, kamu sadar di dunia apa sudah masuk di alam malakut nih. Menyaksikan cahaya Allah ini memang apa? Thariqahnya emang nggak masuk akal ini. Karena sudah pada tahap tadi apa? Hati tasawufnya ini. Tapi tasawuf ini kalau thariqah Qadariyah itu memang tasawuf yang Ahmadiyah. Ahmadiyah itu kan ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah, bukan Muhammadiyah organisasi bukan. Ada itu kalau Muhammadiyah ini dia lebih menonjolkan syariat. Ahmadiyah. Ya, lebih menonjolkan zahir. Muhammadiyah yang zahir. Muhammadiyah. Zahir syariat. Sholat, zakat, haji, puasa. Itu sebenarnya kayak tadi yang akan kita baca di apa? Fatwa. Bukan, yang Bidayah. Bidayah. Itu Muhammadiyah itu. Muhammadiyah. Maksudnya zahir syariat yang dibarengi dengan adab-adab. Makan, kasih adab. Tasawuf itu kalau sudah adabnya itu. Sholat, kasih adab. Itu sudah tasawuf. Maka barang siapa yang memaksa dirinya untuk melakukan ibadah dengan adab, berarti dia melakukan ibadah itu dengan ikhlas. Jadi ini makom ikhlas nih. Jadi sholatnya pakai adab, zakatnya pakai adab, dengan orang tua pakai adab. Kalau orang tua dengan orang tua diam, dengan guru ya pakai adab. Gitu. Nanti ada keberkahannya. Jadi setelah pakai adab, ini namanya zahirus syariah, itu tasawuf ini. Tasawuf yang sunni. Lalu ada yang bagian Ahmadiyah. Dia lebih ke batin. Misalnya mukasyafah, musyahadah, mukalamah, berbicara. Ini Ahmadiyah nih berarti. Ini Ahmad. Kalau Qadariyah ini dia Ahmadiyah yang dimuhammadiyahkan. Bisa gitu ya. Iya, makanya ini al-jam'u bainad diddain, menghimpun dua hal yang bertentangan. Seharusnya Ahmadiyah kan di dalam. Iya. Kalau Qadariyah itu dia di dalam tapi dikeluarkan. Ahmadiyah tapi dimuhammadiyahkan. Contoh, kalung tasbih ini. Tasbih ini seharusnya disembunyikan. Disembunyikan itu. Ya kan? Tapi ini malah dipakai. Lalu dia khirqahnya yang baju tambal-tambal warna-warni seharusnya di dalam, tapi dikeluarkan. Makanya di sini ada jalalnya, ada jamalnya. Kalau jamal itu keindahan, jalalnya ini dia harus di-force, harus dipaksa. Maksudnya karena nggak mau dilakukan oleh nafsu. Nah, tasawuf itu menyelisih atau berbeda atau melakukan hal yang bertentangan dengan nafsu. Jadi ketika dulu ada Imam Junaid itu ditanya, ada seorang, sebenarnya kisahnya panjang. Kapan obat itu? Kapan penyakit itu menjadi obat? Kapan penyakit menjadi obat? Penyakit jadi obat. Karena nafsu ini obat penyakit ya. Bagaimana nafsu ini menjadi obat? Oh, gampang.
Khalifha artinya tentang. Kalau mau tidur jangan tidur, kalau mau makan jangan makan. Jadi ketika makan, waktu mau makan cek apakah sesuai dengan adabnya Nabi. Kapan adabnya Nabi? Ketika lapar. Ketika lapar makan, cek dulu. Nabi sepertiga, jangan sampai penuh. Itu terus seperti itu, baru makan itu jadi obat. Makan jadi obat, tidur jadi obat. Ini gampang diucapkan, tapi sulit diamalkan. Kalau sudah sampai sini, tahalli baru tajalli. Setelah tajalli, tidak semua orang yang dia sudah pada tahap tajalli dianugerahkan oleh Allah tafsir. Bahkan sampai ulama besar. Emang ada ulama besar kayak gitu? Ada ulama besar belum ke sir ini, bahkan mengingkari adanya sir itu. Ibnu Taimiyah pastinya. Enggak, ulama-ulama tasawuf yang lain. Ulama tasawuf malah. Iya, karena sir ini kalau diungkapkan jadi bertentangan, tapi kalau tidak diungkapkan jadi indah. Saya adalah orang yang saya cintai, saya adalah kekasihmu. Itu kalau Allah lain, fa wallahi ma talat syamsun wala gharabat illa wa dzikruka makrunun bi anfasi wala jalastu. Itu jadi indah. Ibnul Farid, kalau Ibnul Farid kan tidak tapi kalau Al-Hallaj dia sampai yabuh, artinya membongkar. Ini kan rahasia nih, dibongkar rahasianya. Kalau membongkar rahasia sir ini, pedang syariat akan memenggal. Itu benar-benar dipenggal, itu sejenar dipenggal oleh dan itu ada ilmunya, ada tahapnya dengan membaca ini. Yang lafal Allah itu alif, lam, ha, dimulai dari haknya, haul huyah. Haul huyah meniadakan diri. Kamu lenyap dulu. Setelah kamu lenyap, alam semesta lenyap. Nah, setelah kamu lenyap, baru masuk sir ini. Gitu. Ini tahap, bukan pada level. Kalau ini kan masih logika nih. Saya dulu juga cari nih Allah itu logika. Setelah cari ternyata Allah jadi alamun nama. Kok nama doang nih? Kurang sreg gitu. Pencarian harus terus tasawuf. Bersihkan hatinya, dimasukkan sifat-sifat yang baik. Saya kira selesai di situ. Ternyata saya dipanggil nih waktu nggak punya duit, waktu seluruh kontak di HP dibuang untuk tetap di sini, tiba-tiba dipanggil ke Maroko. Itu waktu 0 duit tuh. Bagaimana Allah mengatur seperti itu? Gak masuk akal. Teman saya di Jakarta waktu mendengar kisah ini langsung, kamu sudah tahapnya memang gak masuk di akal. Ya kan? Memang gak masuk di akal. Lalu di sana saya juga gak nyangka itu. Saya kira ke sana cuma ya dikir selesai ini tahap tajalli. Ternyata nyampe di sana waktu masuk di khalwat itu, kalau diceritain malah gak masuk akal lagi. Naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh. Lalu ke arah kursi. Baru setelah itu masuk tafsir. Berarti nggak semuanya anggota Tidak semuanya yang menyaksikan cahaya Allah dimasukkan khalwat. Dia harus takhalli dulu, lalu tahalli dulu, lalu taslim kepada syekh. Taslim itu pasrahkan sepenuhnya. Karena kita sudah menemukan syekhut tarbiyah, syekh yang diberikan izin oleh Allah melalui Rasulullah untuk mendidik para murid yang suluk. Begitu, tidak kalau cuma mau ngaku-ngaku saya mursyid, ngapain? Ini proses untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ngaku juga rugi sendiri ngaku. Ngapain? Kita kan pengennya hubungan dengan Allah ini pribadi. Nah, di antara akar juga, dia kalau dikasih izin oleh syekhnya, dia jadi aktif medsos. Tapi walaupun aktif di medsos, dia walaupun diceritakan orang nggak percaya. Kalau memang orangnya dia nggak mencari kebenaran benar-benar untuk mendidik jiwanya, nggak percaya. Tapi kalau orang benar-benar mencari dari berbagai negara, sampai yang terbaru dari Pakistan,
dari Pakistan ke sana. Makanya muridnya kan, muridnya ini kan dari 5 benua ada. Itu 5 benua ada semua. Asia, Amerika, Afrika, apalagi. Pokoknya 5 benua ini ada. Hampir seluruh negara. Ada semuanya. Bismillah.